Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lia. Pada kesempatan kali ini aku ingin bahas tentang salah satu syarat untuk daftar beasiswa LPDP yang menurut banyak awardi dan termasuk saya melakukan extra effort lebih untuk dapat memenuhi syarat ini. Syarat apakah itu? Yaitu syarat sertifikat bahasa asing atau TOEFL. Pada kesempatan kali ini aku ingin bahas tentang sertifikat bahasa asing seperti apa sih, atau sertifikat TOEFL seperti apa sih yang diakui oleh LPDP, dan lembaga penyelenggara bahasa Inggris seperti apa sih yang diakui oleh LPDP, berapa sih skor yang diterima oleh LPDP. Yuk kita bahas satu-satu. Agar saya lebih semangat untuk buat video ini, teman-teman jangan lupa ya terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment di bawah ini teman-teman. Dan agar video ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman yang akan apply LPDP, teman-teman bisa sharing ke berbagai sosmed yang teman-teman punya ya. Jangan lupa. Untuk hal pertama yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu tentang keaslian sertifikat TOEFL. Untuk sertifikat TOEFL ini teman-teman jangan sampai bermain-main dengan sertifikat palsu atau memalsukan sertifikat bahasa Inggris teman-teman, baik itu TOEFL, IELTS ataupun PTE. Karena apabila teman-teman ketahuan memalsukan sertifikat bahasa asing terutama TOEFL, IELTS atau PTE, maka teman-teman akan diblokir dan tidak akan bisa mendaftar untuk apply LPDP tahun berikutnya. Jadi apabila ada kejanggalan antara sertifikat TOEFL yang teman-teman lampirkan pada saat apply LPDP pada seleksi administrasi, maka pihak LPDP akan menghubungi langsung lembaga terkait yang menerbitkan sertifikat tersebut. Apakah benar sertifikat yang teman-teman lampirkan benar-benar ada pada database lembaga yang telah diakui oleh LPDP. Jadi apabila teman-teman ketahuan, maka tahun depannya teman-teman tidak bisa untuk mendaftar LPDP tahun berikutnya. Apabila teman-teman merasa benar bahwa sertifikat teman-teman itu asli dan tidak ada pemalsuan, maka pihak LPDP akan memberikan waktu sanggah buat teman-teman untuk menyanggah dan memberikan penjelasan bahwa sertifikat yang teman-teman itu benar-benar asli. Jadi jangan sampai bermain-main dengan sertifikat palsu yang teman-teman, karena bakal ketahuan bagaimanapun caranya itu harus benar-benar asli ya teman-teman. Karena ini juga kan untuk studi, untuk mencari ilmu, maka usahakan jujur meskipun effortnya untuk mendapatkan sertifikat itu sangat berat. Saya juga merasakan itu, teman-teman benar-benar harus semangat untuk dapat skor TOEFL yang benar-benar sesuai dengan kriteria oleh LPDP. Semangat ya teman-teman. Untuk poin selanjutnya yang ingin saya bahas tentang lembaga yang menerbitkan sertifikat bahasa asing, bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, ITP atau IBT. Lembaga seperti apakah sih yang diakui oleh LPDP? Untuk lembaga penyedia penerbit sertifikat bahasa asing, teman-teman bisa melihat database atau searching bahwa lembaga tersebut benar-benar bekerja sama dengan pihak ITS. Apa sih ITS itu? ITS yaitu English Testing Service, yaitu lembaga yang diterbitkan oleh Amerika Serikat yang menerbitkan tentang pelayanan penerbitan bahasa asing untuk mengukur kemampuan bahasa asing yang menjadi salah satu syarat untuk kebutuhan pendidikan. Jadi teman-teman bisa menggunakan trik ini ya untuk melihat apakah lembaga tersebut benar-benar diakui oleh LPDP atau enggak. Jadi lembaga tersebut harus kerjasama dengan pihak ITS. Nanti pihak ITS ini menerbitkan sertifikat bahasa asing baik itu TOEFL, ITP, IBT, dan IELTS ataupun PTE. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini ya untuk searching apakah itu benar-benar berkolaborasi atau bekerjasama dengan ITS atau enggak lembaga tersebut. Teman-teman harus make sure ya, karena baik pemalsuan atau penipuan, tertipu atau tidak berhati-hati dalam memilih lembaga, itu akan yang berdampak adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang terblokir, padahal teman-teman merasa teman-teman benar-benar mengikuti, tapi karena lembaga tersebut tidak berkolaborasi dengan ITS, maka sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan dengan susah payah tidak diakui oleh LPDP. Jadi teman-teman benar-benar harus hati-hati dalam memilih lembaga yang menerbitkan sertifikat TOEFL tersebut ya teman-teman. Untuk poin selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang sertifikat TOEFL bahasa Inggris seperti apa sih yang diakui oleh LPDP.
Untuk sertifikat bahasa Inggris ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa option yang sudah diberikan oleh LPDP, yaitu bisa menggunakan TOEFL ITP, yaitu berbasis paper, atau teman-teman nanti ujiannya menggunakan kertas, ataupun IBT Internet Based Test. Nanti teman-teman bisa menggunakan komputer pada saat mengerjakan soal TOEFL-nya, ataupun teman-teman bisa menggunakan IELTS ataupun bisa menggunakan PTE. Jadi teman-teman bisa memilih beberapa option yang sudah diterbitkan oleh LPDP tersebut ya. Tapi untuk tujuan luar negeri, teman-teman tidak bisa menggunakan TOEFL ITP, hanya bisa menggunakan IBT, IELTS, dan PTE. Jadi untuk pemilihan TOEFL ini teman-teman harus hati-hati ya. Apakah teman-teman akan menuju program studi luar negeri ataupun dalam negeri, harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan oleh LPDP. Untuk poin yang keempat yang ingin saya bahas, yaitu berapa sih skor yang diakui oleh LPDP dan diterima oleh LPDP untuk seleksi administrasi agar teman-teman bisa lolos apply LPDP tahun ini. Untuk skor TOEFL-nya untuk magister dalam negeri, teman-teman bisa memasukkan TOEFL ITP dengan skor 500 untuk program magister dan 530 untuk program doktor untuk dalam negeri. Untuk IBT, teman-teman bisa mendapatkan skor 60 untuk magister dan 65 untuk program doktor dalam negeri. Untuk luar negeri, teman-teman harus mendapatkan skor lebih dari itu, yaitu 65 dan 70. Untuk IELTS untuk dalam negeri, baik program magister atau doktor, teman-teman harus menyertakan sertifikat IELTS yaitu 6,0, dan untuk luar negeri yaitu 7,0 dan 6,5 untuk program magister. Jadi teman-teman harus mendapatkan skor itu ya, agar teman-teman bisa lolos seleksi administrasi LPDP. Karena ini benar-benar salah satu syarat yang butuh effort, jadi teman-teman harus benar-benar berjuang banget untuk mendapatkan skor TOEFL bahasa Inggris ini. Karena kita meskipun bukan dari jurusan sastra Inggris, tapi teman-teman harus memiliki sertifikat TOEFL bahasa Inggris ini agar teman-teman bisa apply LPDP tahun ini ya. Semangat ya teman-teman, semoga kalian bisa mendapatkan skor TOEFL yang sesuai dengan LPDP yang syaratkan. Untuk poin kelima yang ingin saya bahas, yaitu tentang lembaga yang menerbitkan sertifikat bahasa Inggris. Kak, ada nggak sih rekomendasi lembaga penyedia tes TOEFL yang kakak rekomendasikan? Berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya tes TOEFL untuk prasyarat LPDP maupun program magister pada 4 lembaga yang saya pilih berdasarkan rekomendasi juga dari teman-teman. Lembaga mana saja sih yang saya ikuti untuk tes TOEFL? Yang pertama yaitu saya mengikuti tes TOEFL di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Jadi teman-teman yang akan apply di Jogja ataupun di UGM, teman-teman bisa tes TOEFL di FIB atau Fakultas Ilmu Budaya ini. Teman-teman bisa daftar secara online karena di sana nanti teman-teman akan ada sesi gitu sih. Jadi teman-teman harus milih, harus cepet-cepetan. Kalau nggak salah sehari itu ada 3 sesi, jadi teman-teman milih sesi mana yang teman-teman bisa untuk tesnya. Teman-teman harus cepat-cepat karena kuotanya biasanya cepat full, karena apalagi pada saat pendaftaran baik semester ganjil atau semester genap, pasti banyak deh yang ingin tes TOEFL dan akan tes TOEFL di FIB UGM. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi dari saya ya. Untuk teman-teman yang lain yang berada di Jawa Timur, teman-teman juga bisa tes TOEFL di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Airlangga. Saya juga melakukan tes TOEFL di UNER ini untuk pendaftaran beasiswa LPDP pada saat itu. Jadi teman-teman bisa tes di sini ya, apabila tempat tinggal teman-teman berada di sekitar daerah Surabaya, bisa daftar di sini ya. Karena ini benar-benar recommended banget, selain harganya juga lebih murah, teman-teman juga lebih dekat apabila rumahnya dekat dengan Surabaya. Untuk daerah teman-teman yang berada di Jawa Timur, paling timur, seperti saya di Jember, kemarin saya tes di Texas, yaitu lembaga penyedia sertifikat bahasa asing ataupun juga kursus bahasa asing yang recommended di daerah Jember. Untuk Texas ini saya tes di cabang yang berada di Jalan Imam Bonjol dekat Man 1 Jember. Untuk yang terakhir yang saya rekomendasikan yaitu GET Global English Test.
yaitu suatu lembaga juga penyedia sertifikat bahasa asing ataupun kursus bahasa asing yang berada di daerah Jember, yaitu di Jalan Karimata. Teman-teman yang berada di daerah Jember bisa juga tes di sini ya teman-teman. Semoga rekomendasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu rekomendasi dari saya ataupun bisa menggunakan juga lembaga lain yang tentunya tersertifikat ITS atau lembaga resmi yang diakui oleh LPDP. Teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih lembaga, harus benar-benar yang diakui oleh LPDP dan lembaga resmi yang mempunyai database yang terkait dengan ITS. Jadi teman-teman semangat ya, semoga kalian bisa lolos skor TOEFL dan IELTS tahun ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah ini teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.